Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, untuk pertemuan pertama kali ini kita membahas sistem pernapasan. Ini sistem pernapasan. Ini ada dalam tubuh kita. Ada rongga hidung, ada laring, ada trakea, ada paru-paru. Saat ini ramai anak-anakku. Di tahun 2019 sampai tahun 2019 bulan Maret ada lockdown. Mengapa? Heboh penyebaran virus corona. Virus corona ini yang diserang, yaitu yang pertama kali adalah paru-paru. Bagaimana kondisi paru-paru orang yang tubuhnya diserang virus corona? Ini hasil ronsen paru-paru orang yang menderita virus corona. Paru-parunya itu kemasukan air. Lalu di bagian bawah itu ada bercak-bercak putih. Sehingga orang kalau kena virus corona, gejala-gejalanya apa saja? Gejalanya itu ya pusing, bersin, suhu badannya tinggi. Selanjutnya adalah batuk-batuk. Lalu yang utama, kalau napasnya pendek dan sulit bernapas, itu gejala awal dari penderita virus corona. Ternyata orang yang kena virus corona itu tidak hanya dia sesak napas, paru-paru yang diserang. Ternyata ada yang ginjalnya kena. Buktinya urin pada penderita virus corona itu dia itu urinnya banyak mengandung protein dan darah. Ini berarti urinnya tidak normal, berarti ginjalnya tidak normal. Sehingga saat ini virus corona tidak hanya menyerang organ pernapasan paru-paru, juga menyerang ginjal, juga menyerang sistem perasa pada lidah kita, sehingga lidah kita tidak bisa merasakan makanan, enaknya makanan. Nah, anak-anakku, kita sepakat bahwa pertemuan kali ini adalah membahas sistem pernapasan. Apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah mengetahui apa sih sistem pernapasan. Yang kedua, menyebutkan organ-organ pernapasan. Organ-organ pernapasan dalam tubuh kita itu apa? Rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Lalu yang paling ujung ini adalah alveolus. Nanti akan kita bicarakan satu persatu. Selanjutnya, pada pertemuan pertama menjadi pertanyaan bagi kita, apa itu sistem pernapasan? Di mana sistem pernapasan itulah yang diserang oleh virus corona, sehingga terganggu pernapasan gara-gara virus corona. Apa itu pernapasan? Pernapasan adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu adalah pernapasan atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan ini tidak hanya terjadi pada manusia atau hewan, juga terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan juga setiap saat mengeluarkan oksigen dan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi juga pada waktu siang hari melakukan fotosintesis, di mana daun-daun itu memasukkan karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Tapi kalau pernapasan pada tumbuhan berlangsung pada
siang hari dan malam hari. Sistem pernapasan itu juga disebut sebagai sistem respirasi. Itu pengertian dari pernapasan. Nah, anak-anakku, organ-organ pernapasan pada manusia itu apa saja? Nanti yang kita pelajari satu persatu, yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang paling ujung, yang paling terakhir adalah alveolus. Kita membicarakan rongga hidung. Ini ada dalam tubuh kita. Setiap manusia punya rongga hidung. Ini tempat awalnya masuk udara. Rongga hidung dalam tubuh kita itu selalu lembab. Uap airnya tinggi karena adanya selaput lendir. Ada lendirnya. Di rongga hidung kita itu ada yang namanya rambut-rambut atau serabut saraf, mengandung sel-sel saraf. Apa fungsi dari rambut-rambut dan lendir tadi? Fungsinya adalah untuk menyaring debu dan kotoran. Kalau ada debu kotoran masuk, maka dia akan melekat pada rambut. Lalu selanjutnya mengatur suhu udara. Lalu mengenali adanya bau. Maaf, di dalam sini ada serabut-serabut saraf. Sehingga hidung kita bisa merasakan bau harum, bau tidak harum. Seperti itu. Itu hidung. Selanjutnya organ pernapasan yang kedua, organ respirasi yang kedua adalah tekak atau faring. Ini ada faring atau tekak. Faring ini merupakan persimpangan antara rongga atau tenggorokan, saluran pernapasan. Ini ada saluran pernapasan. Menuju ke mana? Menuju ke paru-paru. Ada rongga pencernaan ke esofagus. Menuju ke mana? Ke lambung. Berarti di leher kita itu ada dua saluran. Ada tenggorokan, saluran pernapasan ke paru-paru. Ada kerongkongan esofagus, saluran yang menuju ke lambung, akhirnya menuju ke usus. Itu pada itu ini namanya faring. Selanjutnya, setelah tekak atau faring, yang ketiga adalah pangkal tenggorokan atau laring ini. Di sini ada pita suara. Ya, pita suara. Ini yang bisa membuat suara kita menjadi merdu. Kita bisa bersuara. Ada epiglotis. Epiglotis ini fungsinya menutup ini saluran pernapasan ketika ada makanan masuk dan membuka ketika kita sedang bernapas. Sehingga sarannya jangan bicara sambil makan karena akan tersedak. Apa itu tersedak? Tersedak jika kita makan lalu seharusnya masuk ke esofagus, makanan masuk ke saluran pernapasan. Akhirnya apa yang terjadi? Tenggorokan itu mendorong, ada udara, mendorong makanan keluar melalui mulut. Karena seharusnya makanan masuk kerongkongan, masuk tenggorokan. Nanti akan saya gambarkan bagaimana epiglotis membuka dan menutup. Yang keempat adalah batang tenggorokan atau trakea. Ini batang tenggorokan atau trakea. Ini panjangnya sekitar 10 cm. Bercabang mendua. Ini nanti membentuk bronkus. Ini ada dindingnya yang memiliki 3 lapisan. Ya, ada 3 lapisan pada dindingnya. Nah, lapisan yang pertama itu terdiri dari jaringan ikat. Lapisan yang kedua terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Berbentuk cincin, sehingga ini bentuknya seperti cincin, ada sekitar 16-20. Cincin ini fungsinya untuk apa? Agar trakea tetap terbuka. Ini
cincin-cincin ini tidak berlekatan satu sama lain. Nah, lapisan yang paling dalam di sini ada rambut-rambut yang menghasilkan banyak lendir. Apa fungsinya? Di sini, di dalam ini ada lendir. Fungsinya untuk menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk. Racun-racun, kuman-kuman ditangkap oleh lendir. Lalu ada silia, ada rambut-rambut sini. Itu untuk menyaring, menangkap kuman-kuman atau benda asing, lalu dikeluarkan ke mulut dalam bentuk batuk-batuk. Sehingga orang kalau batuk di sini, fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan kotoran, untuk mengeluarkan kuman. Itu reaksi dari tubuh kita melawan penyakit, melawan benda asing yang merugikan tubuh kita. Lalu ingat saudara-saudaraku bahwa di sini anak-anakku, gurah. Oh ya, apa itu gurah? Gurah itu untuk membersihkan lendir-lendir yang ada dalam saluran pernapasan kita, sehingga suara kita menjadi merdu. Gurah itu bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Nah, seperti janji saya, sebelum saya tutup, akan saya tunjukkan bagaimana epiglotis dalam faring itu bekerja, dalam pangkal tenggorokan itu bekerja. Akan saya tunjukkan. Nah, sebentar. Nah, ini ya, mari kita lihat bagaimana epiglotis itu bekerja di dalam pangkal tenggorokan kita. Ini makanan. Ini materi sistem pencernaan, tapi ada kaitannya dengan epiglotis. Nah, ini makanan masuk ke mulut kita. Ini epiglotis anak-anakku. Epiglotis akan menutup saluran pernapasan jika ada makanan masuk. Ini saluran pernapasan tenggorokan. Ini epiglotis. Ya, makanan masuk. Nah, ini epiglotis akan menutup. Nah, sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Kalau masuk, maka akan menyebabkan tersedak. Ini langsung menuju ke lambung. Ini keterangan dari saya. Nah, saya tutup. Nah, selanjutnya, ini sebagai penutup, ya, agar materi yang saya sampaikan bermanfaat, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.